Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Al-Muttaqin, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita dapat kembali bertemu. Insyaallah mudah-mudahan dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang telah, sedang dan akan kita lakukan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah yang akan senantiasa mengantarkan kita kepada ridhonya, dan mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan barusan tadi, sholat berjamaah, sholat maghrib, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani rahimakumullah, tentu kita semua menginginkan apa yang kita lakukan itu semua sampai dengan detik ini, termasuk antum duduk di sini, tidak lain dan tidak bukan kita mengharapkan kebiasaan kita itu semua menjadi pengantar kita untuk husnul khatimah. Karena husnul khatimah itu orang yang akan kembali kepada Allah dalam keadaan tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tenang, jiwa yang tenang. Kita pernah sampaikan ya, ada jiwa itu yang namanya mutmainnah, jiwa yang tenang. Dan jiwa itulah yang akan dikembalikan kepada Allah. Oleh karena itu, ya, kita mengharapkan hal-hal yang kita lakukan, apapun yang kemudian kita kerjakan, mengantarkan kita untuk husnul khatimah. Namun kemudian kita berlindung kepada Allah untuk sebaliknya. Ada orang yang akan kembali kepada Allah dalam keadaan su'ul khatimah. Su' itu artinya buruk. Khatimah artinya akhir, kehidupan akhir yang buruk. Na'udzubillahi min zalik. Oleh karena itu para ulama, beberapa indikator orang yang akan dikhawatirkan akan mendapatkan su'ul khatimah. Kata para ulama, aksaru man yukhfa alaihi su'ul khatimah. Dikhawatirkan, ada orang yang dikhawatirkan kehidupan akhirnya akan mendapatkan su'ul khatimah. Yang pertama adalah al-mutahawwinu bis-shalah. Yang dikhawatirkan yang akan mendapatkan su'ul khatimah, akhir yang buruk, adalah orang yang senantiasa melalaikan sholatnya. Termasuk lalai dalam sholat itu, yang pertama kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, adalah orang yang meninggalkan sholat meskipun dia dalam keadaan Islam, Muslim. Ya. Yang dikatakan Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, orang yang
Melalaikan sholat adalah orang-orang yang suka menunda-nunda sholat. Nauzubillah min dzalik, kita berlindung kepada orang-orang yang senantiasa melalaikan sholat. Karena boleh jadi karena dilalaikan sholatnya, diakhirkan waktunya, kita nggak tahu. Begitu kemudian maghrib dikumandangkan azan, karena seseorang itu melalaikan atau kemudian mengulur waktunya, ya, sementara ternyata Allah panggil dia, ya, maghrib itu. Makanya salah satu kata para ulama yang dikhawatirkan mendapatkan su'ul khatimah adalah orang yang melalaikan sholat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang dikhawatirkan orang yang akan mendapat su'ul khatimah adalah al-mudminu lisyirbil khamar. Orang yang mengkonsumsi minuman keras, khamar. Auzubillah min dzalik. Apalagi kemudian meninggal dalam keadaan mengkonsumsi minuman keras. Betapa banyak kemudian kita dengar berita-berita, ya, di media-media, ya, tabrakan, kecelakaan, ternyata kemudian setelah diinvestigasi pelakunya atau yang kemudian yang kecelakaan itu dalam keadaan mengkonsumsi khamar, minuman keras. Nah, kemudian yang ketiga, kata para ulama, yang dikhawatirkan akan dapat su'ul khatimah adalah al-'aqu lil walidain. Orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Allahu Akbar. Karena kedurhakaan kepada orang tua itu menutup pintu rahmah, bahkan menutup pintu maghfirah, menutup pintu rahmat, menutup pintu ampunan. Durhaka kepada orang tua itu. Bahkan dikatakan dalam Quran, ya, ketika kita berinteraksi dengan orang tua, bermuamalah dengan orang tua, wala taqul lahuma uff. Jangan kalian atau kemudian kamu, ya, mengucapkan atau mengatakan bukan. Ya. Kata para ulama itu yang lembut saja itu termasuk kemudian arah kedurhakaan. Begitu kemudian orang tua, ya, mampir ke rumah, ya, main ke rumah, ya, nggak sengaja ibu atau bapak nendang gelas, ya, pecah ataupun enggak, kemudian nyeletuk, ibu. Nah, kata para ulama gitu tuh, ya. Bukan kemudian bukan keras begitu, ya. Kalau itu nanti masuk membentak dia. Nah, yang dimaksud dengan kata di situ itu. Nah, kadang-kadang ada sebagian orang begitu tuh. Ya elah, nah, itulah ujian kita sama orang tua. Apalagi kemudian orang tua itu kemudian, ya, memasuki masa-masa lansia. Masa-masa lansia itu masa-masa yang dia akan kembali, ya, perilakunya ke anak kecil. Itu ujian. Makanya kalau kemudian kata Nabi SAW, kalau seseorang itu ketemu sama orang tuanya dalam keadaan lanjut usia, maka apa? Maka kemudian dia tidak masuk surga, maka apa? Rugi. Ada tipe beberapa orang yang kemudian rugi dan sangat keterlaluan. Rugi keterlaluan. Salah satunya adalah orang yang kemudian menemui orang tuanya dalam keadaan lansia, namun kemudian tidak memasukkan dia ke dalam surga. Karena nanti orang tua itu akan menjadi ujian. Makanya beruntunglah hari ini yang kemudian merawat orang tuanya. Bisa melihat kemudian masih bisa memperhatikan orang tuanya. Karena itu jalan surga. Bahkan kata Nabi SAW, kalau engkau ingin melihat senyum Allah, maka bikinlah senyum di wajah orang tua. Sementara betapa banyak kemudian orang-orang yang kemudian orang tuanya sudah lanjut usia, sudah masuk kemudian masa-masa lansia, dibiarkan, dibentak. Wala taqul lahuma uff wala tanharhuma. Janganlah kalian membentak keduanya. Karena orang tua itu jalan surga. Jalan surga. Itu yang pertama. Jadi yang dikhawatirkan su'ul khatimah adalah al-'aqu lil walidain. Durhaka kepada orang tua. Makanya hari ini yang masih punya orang tua, sering-sering minta doa orang tua, minta ridho. Ya, termasuk kita semua di sini.
Sering-sering minta ridho, saya telepon. Kita kan biasa kadang-kadang telepon orang tua kan ya kada ada kepentingan aja. Ada kepentingan baru telepon. Dibayangkan nggak ketika kemudian kita lama nggak telepon, tiba-tiba mendapat telepon bahwa kemudian salah satunya meninggal. Makan telepon orang tua. Terutama hari Jumat, pagi-pagi telepon orang tua, gimana? Sehat. Video call sekarang, video call udah enak. Bisa. Kalau jauh. Ya, kalau kemudian orang tua udah nggak ada, berbanyak. Berdoa. Bukankah kemudian yang ditunggu orang tua itu? Doa kita, amal soleh kita. Iza matal abda Adam, ibnu Adam, in qata'a amaluhu illa bisalasin. Ya, kita semua paham itu. Ya, ketika anak Adam meninggal, maka terputuslah amal semuanya kecuali tiga perkara. Salah satunya adalah yang akan kemudian diharapkan orang tua adalah anak yang soleh, doa-doanya. Makanya kemudian kalau kemudian orang tua kita baik yang ada maupun nggak ada, sisipkan setiap ibadah kita, ya apa? Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana. Kita sisipkan. Ya. Terkadang ini kita doa ini 80% bahkan 90% urusan dunia. Ya Allah, mudahkanlah urusanku ini, mudahkan proyekku, mudahkan bisnisku, mudahkan itu, ini, apa segala macam. Benar nggak? Baru kemudian ujungnya tutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah. 90% minta dunia. Kapan kemudian kita Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu pun doa itu kita dengar, ya Allah ridhoilah kemudian kami masuk surgamu dan jauhkanlah kami dari nerakamu. Itu pun kalau kita dengar, kalau kemudian lagi ada selamatan, ya, doa Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Sementara kemudian ketika sujud kita, ya Allah naikkanlah pangkat ya Allah. Ini udah jadi bawah, capek banget ya Allah. Ya Allah, ini istri minta sepeda listrik ya Allah. Mudahkan. 90% ya Allah, ya Allah, ya Allah. Baru kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah. Benar-benar. Ya. Cuman 90% isi adalah doa untuk kemudian dunia. Ya. Nah, dari 90% itu, dari 10% sisanya yang untuk ukhrawi, sisipkan Allahumma ighfir li dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan orang tua itu, kata para ulama, langsung mendapatkan tanpa menunggu. Ketika kemudian orang tua kita sudah meninggal, kan? Ketika dibacakan itu langsung, nggak lagi kemudian apa? Kalau kemudian rumah sakit menunggu rujukan ini, rujukan enggak. Ya, begitu kemudian kita doakan itu, ketika itu juga orang tua langsung bisa menikmati. Kalau yang bagian yang sudah meninggal, rugi kan? Nah, tadi maghrib doa apa? Ya. Jadi itu, ya. Jadi al-aqu bil walidain itu salah satu yang dikhawatirkan. Apa? Durhaka kepada orang tua salah satu yang dikhawatirkan. Ya, seseorang itu akan mendapatkan su'ul khatimah, akhir yang buruk. Ya. Kemudian yang keempat, yang selanjutnya, allazi yu'zin muslimin. Orang yang senantiasa menyakiti, memfitnah, menghujat, mencaci maki orang-orang muslim. Mulutnya tidak berhenti untuk kemudian menyakiti orang-orang muslim di sekitarnya. Kalau dia bicara, tangannya, perilakunya menyakiti. Jadi kalau kemudian ya, lagi kumpul-kumpul di RT, di RW, kalau kemudian datang bapak ini, nggak enak saya ini, pengen pulang. Pedes, omongannya mah kagak ini, kagak ada pikirannya kadang-kadang tuh. Ya. Sakit hati saya kalau kemudian ya, ngobrol sama dia tuh, sakit hati saya. Ada nggak yang begitu? Ada, tapi di sono di jauh, nggak bukan di sini. Ya. Iya, jadi kalau kemudian dia datang itu, yang awalnya kemudian suasana nyaman menjadi tidak nyaman. Orang akan singgung sana, singgung sini. Sakiti sana, sakiti sini. Allazi yu'zin lil muslimin. Orang yang senantiasa menyakiti orang-orang muslim. Kemudian yang terakhir, kata para ulama, yang dikhawatirkan untuk mendapatkan su'ul khatimah adalah orang yang
senantiasa musawwiruna 'alal kaba'ir, orang yang terus-menerus bermaksiat, yang kemudian walaupun kemudian dosa itu kecil namun terus-menerus ia lakukan sehingga dosa menjadi dosa besar. Kecil mana dosanya, namun kemudian selalu terus-menerus ia lakukan. Termasuk kemudian al-maubiqat, ya, kekejian yang kemudian ia terus-menerus lakukan. Kenapa? Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dosa kecil itu akan kemudian jika terus-menerus dilakukan maka akan menjadi dosa besar. Walam yatubu ilallahi minha, dan orang-orang tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari itu semua. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari su'ul khatimah, ya, dari akhir yang buruk, ya. Mudah-mudahan kita di sini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khatimah, akhir yang baik, dan kita rindukan itu. Makanya kata Nabi, ya, orang itu meninggal itu tergantung kebiasaan. Kita kan nggak tahu, tiba-tiba duduk di taklim, indah sekali itu. Cuma tahu nggak? Cuma lagi mikir-mikir nih, ini lagi taklim. Lagi taklim itu kan indah sekali, masya Allah. Kita lihat ada kadang-kadang video di beranda kita lagi sujud terakhir, lagi taklim duduk meninggal. Nah, kira-kira siapa yang mau duluan ini? Ya, duduk taklim nih. Itu husnul khatimah, insya Allah. Ya, itu makanya kan kadang-kadang kita mikir, ya kan? Ya enggak juga sekarang juga, Ustaz. Ya, lain waktu Ustaz. Ya. Apa ini? Ketika sujud terakhir. Ya, apa? Isa nanti boleh sujud terakhir. Ya harus dirindukan dong. Harus dirindukan. Ya. Cuman enggak sekarang Ustaz rindunya. Ini yang repot nih kadang-kadang, ya kan? Oh, Ustaz jangan begitu Ustaz. Ya enggak apa-apa, boleh jadi antum duluan, ana belakangan. Ya udah kita balik, ya boleh jadi ana belakangan, antum duluan. Ya kita berdoa mudah-mudahan kita husnul khatimah. Ya. Kata Nabi, perbanyak, ringankan lisan ini dengan zikrullah. Man akhiru kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya, akhir perkataannya la ilaha illallah dakhalal jannah. Makanya sering-sering subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Istighfar sambil motoran, istighfar sambil kemudian ini istighfar. Yang susah naik angkot, kadang-kadang naik angkot ini jedak-jeduk, ya, apalagi naik bis. Nggak masalah, ya kan itu urusan dia. Yang penting kemudian kita istighfar, pelan-pelan istighfar. Saya juga kadang-kadang begitu sama teman-teman. Ya, teman-teman kemudian nyetel apa yang ini lagi viral, tabola balik ya, dan kita ya udah kita pelan istighfar sekali dua kali kita istighfar. Kadang-kadang kita ikut susah memang ya, apalagi kemudian bis Jawa bis aduh ya Allah ya, udah jalannya kenceng jedak-jeduk itu nggak perlu beli subuh itu, ya kan? Nah, jadi kita biasakan ya. Ada yang kemudian kata Nabi, ya, ucapan yang ringan di lisan berat di timbangan. Ya. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah. Cuma itulah, syaitan itu nggak suka kalau kemudian kita istighfar. Syaitan itu nggak suka. Sukanya itu tadi tuh, ya kan? Dengar sesuatu yang baru, ya kan? Ibu-ibu, ya kan? Gara-gara sebotol minuman. Iya benar, ibu. Perperangan antara yang baik dan yang buruk itu akan selalu ada sampai kemudian hari kiamat. Tinggal kitanya memilih jalan yang mana. Ya kan? Baik, kita masuk ke hal-hal yang berkaitan dengan doa. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah, ya, agar kemudian husnul khatimah. Doa adalah obat. Jadi salah satu yang untuk kemudian menjadi obat bagi jiwa kita, ya, adalah doa. Doa adalah obat yang kemudian amat bermanfaat dan musuh bagi bencana. Doa adalah obat yang bermanfaat dan musuh bagi bencana. Jadi musuh bencana, musuh kemudian malapetaka, musuh kemudian apa? Hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupan kita itu musuhnya adalah doa. Karena doa kemudian bisa menjadi tameng.
Doa bisa menjadi tameng, bisa mencegah sesuatu yang buruk. Ia akan memerangi, mengobati, mencegah, menghilangkan ataupun meringankan bencana yang menimpa seseorang. Tuh doa. Masya Allah. Ini Ibnu Qayyim mengatakan. Dan bahkan kata Nabi SAW, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjata orang-orang mukmin. Wa ibaduddin. Ternyata doa juga sebagai tiang agama. Wa nurus samawati wal ardh, serta cahaya. Cahaya dari mana? Langit dan Masya Allah. Ini hadisnya sahih dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika bersanding dengan musibah, doa mempunyai 3 kondisi. Ketika bersanding dengan musibah, doa mempunyai 3 kondisi. Yang pertama, doa lebih kuat daripada musibah, maka dari itu doa mampu mencegah terjadinya musibah. Yang pertama, doa lebih kuat sehingga doa bisa mencegah datangnya musibah, datangnya malapetaka, datangnya bencana. Itu kalau doanya lebih kuat daripada musibah, daripada bencana, sehingga dia kemudian memenangkan dari bencana itu. Kemudian yang kedua, doa ketika doa lebih lemah daripada musibah, akibatnya ia terkalahkan sehingga musibah pun menimpa orang yang bersangkutan, orang yang berdoa meskipun dia telah berdoa. Akan tetapi doa bisa meringankan musibah tersebut meski hanya sedikit. Artinya apa? Ketika seseorang sudah berdoa namun tetap tertimpa musibah, tetapi doa itu satu meringankan. Yang ketiga, antara doa dan musibah sama-sama kuat datangnya. Kata Nabi SAW, la yughni hazar min qadarin. Sikap waspada tidak mampu menolak takdir. Waspada tidak mampu menolak takdir. Kalau kemudian sudah ditakdirkan, meskipun kemudian kewaspadaannya sebagai amanapun, udah pakai helm SNI, udah pakai sepatu yang ujungnya ada besinya, sepatu safety, udah kemudian pakai macam-macam yang kemudian menurut standar operasional keselamatan, itu kalau kemudian tertimpa bencana nggak mungkin kemudian celaka parah. Tapi kalau kemudian takdirnya sudah menentukan, nggak bisa. Oleh karena itu, wad-du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Doa memberikan manfaat kepada hal-hal yang telah terjadi dan yang belum terjadi. Wa innal bala'a la yanzilu fayalqahu du'a. Pada saat musibah itu turun, doa segera menghadapinya. Faya'talijani ila yaumil qiyamah. Keduanya saling bertarung hingga hari kiamat. Makanya sayang kalau nggak doa. Masya Allah. Kemudian dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Fa'alaikum ibadallah bid-du'a. Doa akan memberikan manfaat terhadap apa yang telah terjadi maupun yang belum terjadi. Apa yang sudah terjadi dan apa yang belum terjadi. Kalau sudah terjadi mungkin kemudian kita yang mungkin ada hikmahnya. Tapi doa ini ternyata bukan hanya yang sudah terjadi. Doa memberikan manfaat kepada yang belum terjadi. Oleh karena itu coba kemudian kita perhatikan tuntunan Islam selalu memberikan doa sebelum dan sesudah. Bangun tidur, sebelum tidur ada doanya. Ada yang hafal doa sebelum tidur. Masya Allah. Yang nggak hafal keterlaluan. Tidur kan tiap hari. Bahkan kemudian kita kan kadang-kadang dikit-dikit tidur. Ya kan kita kan kalau udah ada kayak ini. Kalau yakin kalau kita sendirian habis maghrib di sini di Masjid Al-Muttaqin, habis maghrib orang pada pulang nih.
tinggal kita sendiri. Apa yang kita rasakan? Wah, ya. Kenapa? Karena kita memang beda sama Nabi. Nabi kan udah sedikit tidurnya. Kalau kita sedikit-sedikit tidur. Apalagi kemudian AC Al-Muttaqinnya, Masya Allah. Luar biasa, baru semua ini. Daikin loh ini, ya Allah. Daikin, tahu nggak merek Daikin itu merek terkenal. Ini bukan ini sponsor ya. Nah, jadi ya, kita tuh tidur. Dan datang Islam itu sebelum dan sesudah melakukan sesuatu itu pasti diawali dengan doa. Mau sebelum tidur doa. Apa doanya? Bismika Allahumma amutu atau ahya wa amut. Kemudian begitu bangun tidur, setelah tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Masuk WC. Doanya, jangan ada yang enggak hafal ini. Istighfar. Di WC itu tempat berkumpulnya keburukan, kejahatan. Makanya godaan di toilet itu lama-lama. Berlama-lama di toilet itu godaan, ada syaitannya itu, istighfar kali. Ya. Pengen buang air, tiba-tiba main handphone. Ya, main handphone, pada sebab menghayalkan sesuatu yang tidak layak. Akhirnya yang harusnya kemudian BAB-nya 5 menit kelas, ini bisa 15 sampai 30 menit. Begitu dibuka ngantri berpanjangan jalan, mau WC masjid itu, subhanallah. Ingat juga kalau WC di rumah mah enak, itu WC masjid. Ya kadang-kadang orang nggak ada pikirannya juga, di WC masjid lama banget. Ternyata bukan abi udah kelar, udah. Tinggal yang belum kelar itu hayalannya. Dia menghayal sana, menghayal sini. Andai saya jadi orang kaya, andai saya jadi bupati, begini-begini. Ya, andai istri saya 2. Jangan menghayal di tempat-tempat yang kemudian dilarang berlama-lama. Nah, jadi memang ya, tuntunan kita ya, di awal dan di akhir itu selalu ada doa. Karena doa itu bukan hanya memberikan manfaat yang telah lalu. Ya. Ternyata doa juga memberikan manfaat. Ya. Sesuatu yang kemudian belum kita ketahui. Naik kendaraan, ada nggak doanya? Ada. Ada yang hafal? Ada hadiah kan? Nggak hadiah kita. Ya. Hafalnya doa itu saya baca ketika berangkat umroh Ustaz. Begitu pulang umroh lupa juga Ustaz. Ya kan kalau udah berangkat umroh ini kan dibimbing ya kan, ayo sama-sama jamaah ya, sebelum kita berangkat, ya. Sebelum kemudian bis ini berjalan, sebelum pesawat kemudian lepas landas, mari kita berdoa. Ya. Subhanalladzi ikutin. Nah sebenarnya waktu di Makkah hafal karena setiap aktivitas ya, dibaca doa itu. Begitu pulang ke Indonesia hilang semua. Ya apalah kita kan sering naik motor, naik kendaraan. Dan termasuk kemudian ketika kita baca doa naik kendaraan, ya, mencegah apa yang terjadi ya, di hadapan kita. Gak usah panjang-panjang kemudian, ya, sampai kemudian Allah subhanallazi sakhkhara hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Cukup sampai di situ. Ya. Nah, majriha khusus naik kapal laut. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Ya. Nah, itu khusus untuk naik kapal. Jangan naik pesawat bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya. Jadi naik kendaraan itu ada 2. Yang pertama kemudian itu tadi bismillahirrahmanirrahim mursaha, ketika itu kita bersinggungan dengan laut, dengan samudra, dengan air. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Ya. Ya, kalau kemudian kita naik bis, naik motor, naik mobil pribadi, termasuk naik pesawat, subhanalladzi sakhkhara hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kalau kemudian enggak sampai kemudian ujung, sampai di situ juga cukup. Enggak usah kemudian ya, apa? Allahumma inna nas'aluka fi safarin hadza al-birra wa taqwa min al-amri mutarbu dan seterusnya enggak usah. Sampai di situ aja insyaallah. Ya. Enggak masalah buka HP, Allah lebih paham. Yang penting kita mintanya masih sama Allah, bukan mintanya sama HP. Allah lebih tahu, lebih paham apa yang kemudian ada dalam hati kita. Ya. Bahkan kalau kemudian kita haji, kita umroh itu diberikan memang lembaran itu buku. Ya kan? Nah, cuman kemudian bukunya di lain, pikirannya di lain, kadang-kadang begitu. Ya kan? Dikasih buku, dibuka doang begini. Cuman nggak tahu pikirannya kemana, doanya kemana. Ya, doa itu harus mengalirkan hati agar kemudian doa itu betul-betul menembus. Kadang-kadang ada orang berdoa tapi hatinya kemana?
Ya, pikirannya kemana? Ya, kalau bahasa Arabnya, ya, wujuduhu ka'adami. Ya. Fisiknya ada tapi pikirannya kemana-mana. Pikirannya nggak ada. Ya. Tiba-tiba tidur. Ya, makanya berdoa itu gimana sih kita minta itu? Kalau kita minta sama orang tua itu merengek, gimana sih merengek? Ayo ma, ayo. Ya. Anak saya tadi sore merengeknya minta beliin Vespa kecil. Merengek, dipeluk-peluk sampai kemudian menangis-nangis. Kita luluh. Ya. Walaupun kemudian belum kita tunaikan, ya. Kita janji, insya Allah ntar malamnya. Ya. Atau insya Allah besok ya. Itu manusia. Bagaimana kemudian Allah yang maha pengasih. Tapi merengek, kita merengek. Minta, betul-betul minta. Ini doanya kemana, pikirannya kemana. Iya kan? Ya. Ya Allah, mudahkanlah urusanku. Tapi kemudian menghayalkan motor. Udah kelar belum di bengkel nih motor? Gimana? Ya. Ya, yang diminta lain, yang kemudian yang dipikirkan lain. Ya. Sering nggak begitu? Iya, sering. Begitu. Iya. Nggak usah nunjuk tangan. Nggak usah nunjuk tangan. Ya, betul-betul merengek gitu kepada Allah. Ya. Ya antum nih sebagai orang tua yang punya anak, yang punya kemudian anak. Ketika anak antum merengek, gimana hati antum? Sebagai orang tua kalau belum punya duit, usahakan. Itu manusia loh kita. Bagaimana yang maha pengasih? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Begitu kita merengek. Tapi kalau punya anak kita, Bapak beli ini, tapi dia ngobrol. Ah ini nggak serius anaknya ini minta nih. Ya kan udah antepin aja lah. Ya nggak? Jadi betul-betul kita meminta merengek kepada Allah. Tayyib. Ya. Masih dalam kitab yang sama yaitu Sauban, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaruddul qadar illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Wala yazidu fil umri illa bir. Tidak ada yang bisa menambah usia kecuali kebaikan. Ternyata umur itu bisa bertambah kalau kita melakukan kebaikan. Termasuk kemudian kebaikan itu ketika kita silaturahmi. Bukankah ada hadisnya mengatakan barang siapa yang ingin dimudahkan urusannya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahmi. Termasuk kemudian melakukan kebaikan. Senior-senior kita yang ada di sini, yang kemudian sudah kelihatan senior, mungkin mereka sudah banyak melakukan kebaikan, sehingga Allah panjangkan umurnya. Nah, jadi kata Nabi, wala yazidu fil umri illa bir. Tidak ada yang kemudian bisa menambah usia kecuali kebajikan. Wa innar rajul la yuhrazu rizqo. Seseorang benar-benar akan terhalang rezekinya bizambi yusibu, karena dosa yang ia kerjakan. Ternyata dosa juga dapat menghalangi rezeki. Oleh karena itu, kata Allah dalam Quran surah Nuh, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya. Maka kemudian terus-meneruslah beristighfar kepada Allah karena Allah Maha Pengampun. Ketika kemudian kita terus-menerus beristighfar kepada Allah, yursilis samaa 'alaikum midrar. Ketika seseorang itu terus-menerus beristighfar, senantiasa beristighfar kepada Allah, yursilis samaa 'alaikum midrar, maka diberikan hujan yang deras. Para ulama mengatakan ini hujan yang membawa kebaikan. Ada yang kemudian menafsirkan dengan rizki yang terus-menerus mengalir sebagaimana derasnya hujan. Wa yumdidukum bi amwal. Istighfar dapat menambahkan harta. Istighfar dapat menambah harta. Wa banin, dan dapat menambah keturunan. Anak keturunan. Oleh karena itu, konsep Quran yang diajarkan agar orang yang kemudian senantiasa belum 10 tahun, 15 tahun belum dikaruniakan anak, salah satu resep yang diberikan Quran adalah perbanyak istighfar. Tahu Nabi Zakaria, tahu Nabi Ibrahim, umur berapa mereka mendapatkan anak? Bahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Zakaria di surah Maryam itu dikatakan sudah uban sudah memutih, tulang sudah rapuh. Belum mendapatkan keturunan, tetapi senantiasa mereka memohon, beristighfar kepada Allah. Akhirnya apa? Allah berikan. Tahu Sarah itu
diponis oleh kemudian mandul. Makanya kemudian Sarah itu mengusulkan untuk kemudian Ibrahim itu menikah dengan Siti Hajar. Nah, tapi kemudian istri Nabi Ibrahim, Sarah ini terus memohon kepada Allah, tidak hanya doa namun kemudian memperbanyak istighfar. Apa yang Allah berikan? Dia berikan ya, apa? Seorang anak yang bernama perbanyak istighfar. Saya istighfar juga, Ustaz. Cuma istighfar karena istri saya, Ustaz. Istighfar, hati-hati. Karena orang perbanyak istighfar gara-gara istri itu akan ditambah rizkinya. Ya antum pikirannya kemana-mana ini. Pikiran kemana-mana. Ditambah rizki kan tadi itu. Ya wajum didukum bi amwal. Ya, ibu-ibu jangan tersinggung dulu. Saya belum selesai ngomong, tapi bapak-bapak sudah ya, mendahului saya pikirannya ini. Ya, ditambahkan rizki. Ya. Wabanin wajum didukum bi amwali wal banin. Ditambahkan harta, ditambahkan harta. Ya. Masya Allah. Tahu kisah Imam Ahmad bin Hanbal bersama tukang roti. Ya. Salah satu yang kemudian menyebabkan Imam Ahmad bin Hanbal datang ke suatu tempat ke tukang roti itu bukan ngapa-ngapain, enggak. Ternyata apa? Karena istighfarnya tukang roti. Itu Ahmad bin Hanbal kemudian melakukan safar ke suatu tempat. Ya. Ke masjid diusir. Karena apa? Dulu orang nggak punya Facebook, nggak punya foto, nggak punya TikTok, nggak punya ini. Jadi nggak tahu Imam Ahmad bin Hanbal itu hanya terkenal namanya, tidak terkenal wajahnya. Sehingga orang nggak tahu, ya kan? Orang bingung. Ya. Cuman mendengar Imam Ahmad bin Hanbal. Suatu ketika kemudian mampir di satu tempat Imam Ahmad bin Hanbal melakukan sholat di malam hari. Setelah habis Isya, Imam Ahmad nggak tahu mau kemana, pokoknya intinya mau jalan aja. Nggak tahu kemudian ada panggil kayak gimana sih? Kita pengen suatu tempat tapi nggak tahu ngapain gitu. Datang kemudian pengen nginep di masjid diusir sama marbot. Tapi juga jangan terlalu husnuzon. Antum begitu kemudian al-muttaqi marbotnya habis Isya, ya, mau nutup ada orang datang, mungkin Imam Ahmad bin Hanbal bukan. Itu antum harus waspada kalau sekarang. Itu Imam Ahmad bin Hanbal yang lain gitu. Ya. Segera tutup cukup. Bahaya nanti tiba-tiba AC hilang 2, ya kan? Susah, repot kita. Jadi Ahmad bin Hanbal kemudian usir, kemudian ngelipir lah, bahasa kita apa sih, ngelipir jalan lah. Ya, ngelipir lah kemudian. Sehingga situ tempat ya, orang dagang roti. Dagang roti. Kemudian ngobrol-ngobrol ya, dia sedang kemudian memproduksi rotinya. Kemudian dilihat Imam Ahmad bin Hanbal, orang ini setiap kemudian mengadun roti, meletakkan apa ya, bumbu apa telur apa segala macam itu ya. Bahan-bahannya selalu beristighfar. Istighfar kemudian dilanjut dengan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, astaghfirullah. Imam Ahmad penasaran. Kemudian ditanya oleh Imam Ahmad, sejak kapan Anda melakukan amalan ini? Kata tukang roti, sejak lama sekali. Nah, Imam Ahmad penasaran, apa yang Anda dapatkan dari kemudian Anda melakukan amalan ini? Kata tukang roti itu, demi Allah, ya, tidak ada satupun keinginan doa yang kemudian kupanjatkan kepada Allah kecuali Allah ijabah. Allah berikan kecuali satu yang belum. Penasaran apa? Apa itu yang belum terkabul? Kata tukang roti, saya ingin ketemu Imam Ahmad bin Hanbal. Subhanallah. Begitu yang kemudian membuat Imam Ahmad bangkit dan memeluk. Ini yang membuat ya, apa? Saya datang ke sini. Ternyata doa Anda, Ana al-Fakir Ahmad bin Hanbal. Terkejut. Karena nggak kenal. Kalau sekarang kan kita kenal. Ya kan? Walaupun belum pernah ketemu Gibran kan kita kenal fotonya. Ya enggak? Kita ini. Ya enggak? Ya, kita kenal, ya. Kita belum ada yang udah ketemu Jokowi, ada yang ketemu Prabowo. Udah, tapi kan kita kenal sekarang mah. Ya enggak? Ya, Jokowi kita kenal mukanya, cuman kita belum kenal ijazahnya. Allah, kita serahkan kepada yang berwajib. Baik, Allahu a'lam. Jadi gitu ya, doa. Kemudian sikap orang mukmin itu terus-menerus dalam doa. Doa itu terus-menerus
menerus. Jangan berhenti berdoa. Sikap terus-menerus berdoa termasuk obat penawar. Sikap terus-menerus berdoa menjadi obat penawar yang amat bermanfaat bagi orang muslim. Ibnu Majah dalam sunannya meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah, niscaya Allah akan murka kepadanya. Siapa yang tidak berdoa kepada Allah, maka Allah akan murka. Nauzubillahi min dzalik. Jangankan kemudian gara-gara kita tidak berdoa, tidak meminta kepada Allah, Allah menjadi murka kepada kita. Itulah bedanya al-makhluk dengan al-khaliq. Khaliq dengan makhluk. Bedanya yang diciptakan dengan pencipta. Kalau yang diciptakan, kalau diminta sekali mungkin oke. Begitu kemudian Pak RT, Pak siapa? Jadi, antum siapa Pak? Pak Herdi nanam cabai. Datang antum siapa Pak? Pak Alif. Assalamualaikum Pak Herdi, minta cabai. Mungkin hari pertama dikasih Pak. Ya udah Pak Alif, monggo. Sok. Besok datang lagi, minta lagi. Pak Herdi udah mulai kesel nih, tapi masih diam. Tapi kemudian raut muka udah bilang, ambil aja Pak. Hari ketiga minta lagi. Assalamualaikum Pak Herdi, padahal ada di rumah. Assalamualaikum Pak Herdi, ada di rumah. Kenapa? Mau minta cabai lagi nih. Tuh. Ya. Tapi kalau Allah enggak. Ya. Justru kalau kemudian kita tidak minta, Allah karena itu jangan berhenti berdoa. Walaupun belum dikabulkan oleh Allah. Jangan berhenti. Coba lilis doa-doa mana yang telah kita tinggalkan karena belum dikabulkan Allah. Yakin, ya, termasuk saya juga menyadari itu. Doa belum dikabulkan oleh Allah. Ya. Masuk kemudian list cadangan. Kalau seingatnya. Benar enggak? Ya. Jadi doa itu kalau seingat, kayaknya karena belum dikabulkan tak bertahun-tahun. Padahal kata Allah, ya, terus-menerus berdoa. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa dikabulkan oleh Allah doa-doanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, ya, insyaallah kita akan teruskan di bulan yang akan datang, ya. Apalagi kemudian doa-doa itu menyebabkan doa, ya. Hubungan doa dengan takdir, ya. Kemudian apa saja kemudian yang orang dapatkan ketika dia berdoa, ya. Dan terus berdoa, insyaallah kita bahas di bulan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, berikan kesehatan, dan senantiasa Allah berkahi dalam kehidupan kita. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wasini wa iyyakum bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.